Perjalanan pulang ke kampung selalu membawa suasana yang berbeda. Ada rasa hangat yang tidak bisa didapat di kota, tetapi ada juga kesunyian yang seringkali memeluk terlalu erat. Ketika aku tiba di kampung tengah, setelah sekian tahun tidak menjejakkan kaki, suasana itu langsung terasa. Kampung ini tidak berubah, jalan tanahnya masih sama, pepohonannya masih rimbun, dan udara malamnya masih punya rasa lembab yang khas. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada ruang kosong yang sejak lama diabaikan. Rumah peninggalan kakek berdiri di ujung jalan, berdekatan dengan musala tua yang sudah ditinggalkan. Dulu tempat itu sering digunakan warga. Tetapi kemudian suatu malam, terjadi sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Dan sejak itu, musala berhenti dipakai. Tidak ada yang merusaknya, tidak ada yang memperbaikinya. Hanya dibiarkan berdiri dengan bentuk asalnya. Seperti bangunan yang menunggu sesuatu. Malam pertama di rumah itu tidak terasa menakutkan. Hanya hening yang tidak nyaman. Dari jendela kamar, aku bisa melihat musala tua tersebut. Lampu jalan tidak menjangkaunya, sehingga ia hanya terlihat sebagai siluet gelap yang membeku. Namun dari arah bangunan itu, sering terdengar suara-suara kecil seperti gesekan kayu, tiupan angin yang aneh, dan kadang-kadang bunyi seperti bambu dipukul perlahan. Ketika malam semakin larut, hujan turun pelan. Atap seng rumah berbunyi tenang, hampir membuatku tertidur. Tetapi di sela-sela suara hujan, tiba-tiba terdengar satu bunyi lain, bunyi yang tidak seharusnya ada. Suara itu rendah, berat, dan teratur, seperti benda panjang yang digeser perlahan di tanah basah. Suara itu semakin mendekat dari arah musala. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin kayu jatuh atau hewan yang lewat. Namun, ritmenya terlalu konsisten. Ada jeda, lalu geser, jeda lagi, lalu geser lagi. Suaranya seperti sesuatu yang berjalan tanpa kaki. Ketika akhirnya aku memberanikan diri, mengintip dari jendela, kilatan petir menyambar dan memperlihatkan sesuatu yang tidak ingin kulihat. Di depan musala, sebuah keranda kayu tua tampak berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Dulu keranda itu selalu berada di dalam musala, bersandar pada dinding. Tetapi kini berada di halaman, menghadap ke arah rumah kakek. Aku meyakinkan diri bahwa mungkin warga baru saja memindahkannya. Namun hujan, waktu, dan keadaan sekitar membuat semuanya terasa tidak masuk akal. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda orang baru saja berada di sana. Keranda itu terlihat seperti baru selesai bergerak. Aku mundur dari jendela dan mencoba menenangkan diri. Tetapi tidak lama kemudian, lantai rumah panggung bergetar pelan. Seolah ada sesuatu berat yang menyentuh tanah di bawahnya. Getaran itu bukan getaran angin atau hewan kecil. Lebih seperti hentakan yang pelan, namun tegas. Seperti sesuatu berukuran besar, berhenti tepat di bawah lantai kamar. Hujan kembali menebal, bunyi-bunyi dari luar melebur jadi satu. Tetapi ada satu suara yang tetap terdengar, jelas seperti bambu keranda yang meneteskan air. Satu tetes demi satu tetes. Tepat di bawah posisiku berdiri, aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Aroma yang dingin, menyengat, dan membuat tengkuk terasa berat. Malam itu, meski tidak ada satupun sosok yang terlihat, rasanya ada sesuatu yang berdiri di luar sana, memandangi rumah, memerhatikan pergerakanku. Beberapa menit kemudian, suara gesekan itu terdengar lagi, perlahan menjauh ke arah musala. Aku menunggu sampai banner-banner hilang sebelum akhirnya memaksa diri untuk berbaring. Namun, hingga mata banner-banner tertutup, ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan, perasaan bahwa keranda itu bukan sekadar benda,
bahwa ia mempunyai arah, tujuan, dan mungkin juga seseorang yang mengikutinya. Dan malam pertama itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang tidak pernah diinginkan siapapun yang tinggal di Kampung Tengah. Pagi datang dengan sinar matahari yang seadanya. Embun masih menempel di daun pisang dan rumput liar di samping rumah kakek. Suasana kampung tampak seperti biasa ayah-ayah membersihkan halaman. Ibu-ibu menjemur pakaian, anak-anak berlari kecil menuju warung. Seolah tidak ada hal janggal yang terjadi semalam. Seolah semuanya berjalan normal. Namun saat aku turun dari rumah panggung, ada hal pertama yang langsung terasa aneh. Tanah di bawah rumah basah. Padahal semalam hujan tidak sampai membasahi bagian bawah kolong. Hujan turun miring ke arah jalan. Sementara sisi bawah rumah ini seharusnya tetap kering seperti biasanya. Tetapi pagi itu, tanah di bawah kamar tempatku tidur terlihat seperti habis terkena tetesan air yang cukup lama. Ada jejak-jejak kecil, bukan jejak kaki, melainkan bekas tetesan yang jatuh berulang di titik yang sama, membentuk pola lingkaran gelap di pasir. Pola itu memanjang ke arah samping rumah, seperti sesuatu digeser perlahan dan meninggalkan garis samar. Aku mencoba menyusun logika, tetapi garis itu terlalu lurus dan rapi untuk dikatakan sebagai jejak hewan. Jejak hewan biasanya acak, tetapi garis ini memiliki arah yang jelas, mengarah ke musala tua. Udara sekitar masih membawa aroma lembab yang aneh. Aroma yang semalam tercium ketika keranda itu berada di depan rumah. Musala tua itu tampak lebih jelas di bawah cahaya pagi. Catnya mengelupas, pintunya terbuka separuh, dan keranda kayu tua itu terlihat berada di posisi awal, pada tempatnya di bagian dalam musala, seakan tidak pernah bergeser sejengkal pun. Seakan semalam hanyalah mimpi buruk panjang, tetapi jejak basah itu membawa cerita berbeda. Sepanjang hari, aku mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, merapikan lemari lama kakek, dan menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Semuanya terasa normal. Namun semakin sore, suasana kampung mulai berubah. Angin yang lewat terasa lebih dingin dari biasanya, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa warga yang lewat tampak menghindar menatap musala tua. Beberapa berjalan lebih cepat ketika melewati area itu, seolah tahu sesuatu tetapi tidak ingin membahasnya. Kampung Tengah memang terkenal dengan cerita-cerita aneh, tetapi warganya jarang sekali membicarakannya secara terbuka. Ketika senja turun, langit berubah jingga pucat. Bayangan musala memanjang ke arah rumah kakek, membuat suasana terasa semakin sunyi. Sementara jejak basah di samping rumah sudah mengering. Pola garisnya masih tampak samar ketika sinar matahari menyentuhnya, seolah menjadi pengingat bahwa semalam bukanlah halusinasi. Malam keduanya datang lebih cepat dari yang diharapkan. Udara menjadi lebih berat. Suara serangga menghilang perlahan, digantikan oleh keheningan yang terasa terlalu rapat. Dari jendela kamarku, musala tua tampak seperti lubang gelap yang menunggu sesuatu keluar. Saat waktu mendekati tengah malam, suara itu datang lagi. Pelan pada awalnya, kemudian semakin jelas. Suara gesekan yang berat, teratur, dan memiliki ritme yang sama seperti semalam. Namun kali ini datang dari arah yang berbeda, tidak langsung menuju rumah, tetapi berputar mengelilingi pekarangan, seperti sesuatu sedang mencari posisi. Tanah yang dihantam suara gesekan itu mengirim getaran pelan melalui tiang-tiang rumah panggung. Ketika aku menatap keluar jendela, tidak ada kilat yang menyambar seperti sebelumnya. Semuanya gelap, sehingga pandangan hanya bisa mengandalkan sedikit cahaya bulan yang tertutup awan. Tetapi dari suara yang mendekat, sangat jelas bahwa keranda itu tidak
berada jauh. Suara itu berhenti di titik yang sama dengan jejak basah pagi tadi. Lalu keheningan panjang menyusul. Keheningan yang terasa terlalu hidup, terlalu sadar, terlalu dekat. Beberapa menit kemudian, suara berat itu bergerak menjauh perlahan menuju musala. Seperti entitas yang tidak pernah terburu-buru. Malam itu berakhir dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Dan perasaan bahwa halaman rumah kakek mulai menjadi bagian dari sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita orang-orang kampung. Dan untuk pertama kalinya muncul rasa takut yang lebih jelas bahwa keranda itu mungkin tidak berjalan tanpa alasan. Malam ketiga di rumah kakek terasa lebih berat. Siang hari, udara panas dan lembab biasa menggantung. Tetapi menjelang senja, hawa menjadi lebih dingin dan menusuk kulit. Angin membawa aroma tanah basah bercampur kayu tua yang hampir membusuk, aroma yang selama ini selalu aku hubungkan dengan musala tua. Bau itu terasa kuat di pintu belakang rumah, seolah ingin mengingatkan bahwa sesuatu masih bergerak di pekarangan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap perabotan lama, membersihkan debu, dan menyingkirkan sarang laba-laba. Semua kegiatan terasa normal, tetapi setiap kali menoleh ke arah musala, jantung terasa berdebar lebih cepat. Musala tampak gelap, menahan rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun. Keranda bambu tua tetap berada di tempatnya, tetapi keheningan di sekitarnya terasa terlalu berat untuk sekadar benda mati. Menjelang malam, bau kayu basah itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat, tercium dari pintu belakang yang menghadap langsung ke musala. Bau itu bukan bau kayu kering biasa, melainkan bau kayu lama yang basah, bercampur tanah dan embun malam. Aroma itu selalu hadir sebelum suara gesekan terdengar, seakan menjadi tanda bahwa sesuatu akan bergerak lagi. Ketika malam semakin larut, suara gesekan itu datang. Kali ini lebih pelan, tetapi tetap jelas. Suara itu bergerak di halaman belakang, tepat di sisi rumah yang selama ini jarang digunakan. Tanah yang sebelumnya kering menjadi lembab seketika, seolah ada air atau benda basah yang baru saja diseret di atasnya. Aku menatap keluar jendela, berusaha memahami apa yang terjadi. Cahaya bulan yang menembus awan memperlihatkan permukaan tanah yang lembab, jejak yang terbentuk samar, dan bayangan keranda yang tetap berada di musala. Tetapi bayangan di halaman belakang terlihat bergerak seiring suara gesekan. Tidak jelas apa yang menggerakkan tanah itu, hanya ada pola yang sama. Seperti 2 malam sebelumnya, garis panjang dan lurus yang tidak bercabang mengarah dari musala ke pintu belakang rumah. Perasaan cemas semakin kuat. Tidak ada manusia atau hewan yang bisa membuat garis itu. Tidak ada tanda kaki, tidak ada ranting yang patah, hanya tanah yang tergeser perlahan, jejak lembab yang muncul dan menghilang seiring suara berat yang bergerak pergi. Aku menghabiskan malam itu duduk di sudut kamar, berusaha menenangkan diri. Bau kayu basah masih tercium samar, mengingatkan bahwa sesuatu pernah berada sangat dekat denganku. Beberapa kali aku menoleh ke arah pintu belakang, berharap itu hanyalah imajinasi. Namun pola tanah dan aroma yang terus muncul membuatku sadar, kejadian ini nyata. Sesuatu memang bergerak di halaman belakang setiap malam dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ketika fajar akhirnya muncul, tanah kembali kering. Garis-garis basah itu lenyap tanpa jejak, hanya bau kayu basah yang tersisa samar di udara pagi. Musala tua tetap diam, keranda tetap berada di tempatnya. Namun pengalaman malam itu meninggalkan rasa yang sulit. Dihapus rasa bahwa sesuatu yang berat pernah berada di luar pintu belakang, bergerak perlahan, mengamati rumah tua yang kini menjadi satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi oleh kenangan lama. Dan malam itu juga menandai satu hal.
bahwa rumah kakek dan musala tua itu tidak pernah benar-benar sepi, bahkan ketika tampaknya tidak ada orang yang hadir. Malam keempat di rumah kakek membawa kesadaran baru. Setiap malam, sesuatu di halaman bergerak, meninggalkan tanda yang sulit dijelaskan. Siang hari terlihat normal. Tanah kering, dedaunan kering tertiup angin. Burung-burung kecil bermain di pepohonan. Namun, malam hari selalu berbeda. Halaman yang tampak tenang, siang itu seolah menjadi medan gerak. Sesuatu yang tak terlihat. Ketika malam mulai gelap, udara terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Bau kayu basah kembali muncul, tetapi kali ini lebih samar, menyebar ke seluruh halaman depan rumah. Bau itu bukan sekadar aroma kayu tua, melainkan campuran tanah, embun, dan sesuatu yang lembab. Aroma itu selalu hadir sebelum suara gesekan terdengar, seperti menjadi alarm alami yang memberitahu aku bahwa malam akan berbeda. Sekitar pukul 1, suara gesekan muncul lagi. Kali ini dari halaman depan, tepat di dekat pagar bambu. Suara itu datang secara perlahan, tetap dengan ritme yang sama. Geser, heda, geser, jeda. Setiap kali suara itu terdengar, tanah di dekatnya bergetar ringan, cukup untuk membuat lantai kayu rumah ikut bergoyang. Aku menatap keluar jendela. Bulan yang tertutup awan hanya menyisakan cahaya samar. Tidak ada bentuk yang jelas, hanya bayangan gelap di tanah dan garis-garis samar di tanah basah. Jejak itu muncul dan bergerak mengikuti suara, namun tetap tanpa jejak kaki manusia atau hewan. Tidak ada cabang patah, tidak ada ranting tergeser. Pola garis lurus itu terlihat seperti jalur benda berat yang diseret, tapi tidak ada benda yang terlihat. Perasaan cemas semakin meningkat. Setiap malam pola itu sama bergerak, dari musala ke halaman depan, berhenti beberapa saat, lalu kembali lagi ke arah musala. Setiap malam, bau kayu basah menguat sebelum suara itu terdengar, seolah ada sesuatu yang mengingatkan keberadaannya. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menahan napas, mencoba mencatat setiap detail. Tanah depan rumah bergetar perlahan, aroma kayu basah menusuk hidung, dan suara gesekan terus hadir. Semua tampak alami, tapi tetap tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana keranda berat itu atau sesuatu yang menyerupainya bisa bergerak sendiri tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Setelah beberapa saat, suara itu perlahan menjauh, meninggalkan halaman depan dalam keheningan yang tebal. Aku tetap terjaga hingga subuh, memeriksa halaman dengan senter dan tangan sendiri. Tidak ada tanda yang jelas selain garis-garis samar yang mulai mengering. Bau kayu basah masih tersisa samar di udara, tetapi tanah kembali kering, seolah tidak pernah ada sesuatu yang bergerak. Pengalaman malam itu meninggalkan satu kesan. Halaman depan rumah kakek adalah tempat sesuatu bekerja di malam hari. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi selalu meninggalkan jejak yang nyata. Bahkan ketika matahari muncul, kenyataannya tetap ada. Aku tidak sendirian di rumah itu. Dan pola malam itu berulang tanpa penjelasan logis. Dan malam itu juga menegaskan satu hal lagi. Semua malam berikutnya tidak akan sama. Halaman depan rumah, musala tua, dan keranda bambu tua, itu semua seperti memiliki kehidupan sendiri yang hanya muncul ketika gelap datang. Aku tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi semua tanda, aroma, dan getaran memberitahu bahwa malam di kampung tengah selalu memiliki rahasianya sendiri. Malam kelima di rumah kakek terasa berbeda. Siang harinya, udara panas dan terik menutupi desa. Tetapi menjelang senja, hawa menjadi lebih berat dan menekan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu tua dari arah musala.
Bau itu selalu sama, menempel samar di pakaian dan kulit, meninggalkan sensasi dingin yang sulit dijelaskan. Ketika malam tiba, keheningan rumah panggung semakin terasa. Lampu minyak di ruang tengah memercik lembut. Namun bayangan yang ditimbulkan terlihat bergerak tidak wajar, memanjang dan bergoyang mengikuti gerakan angin. Musala tua di kejauhan tampak gelap pekat. Pintunya setengah terbuka, seakan menyimpan rahasia yang menunggu untuk dilihat. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gesekan muncul kembali. Kali ini terdengar lebih dekat ke rumah, dari arah samping yang langsung menghadap musala. Tanah bergetar perlahan di beberapa titik. Pola garis samar muncul dan bergerak dari musala ke samping rumah. Pola itu sama seperti malam sebelumnya, panjang, lurus, dan tidak ada jejak kaki sama sekali. Saat aku menatap keluar jendela, bayangan samar terlihat bergerak di dekat keranda. Tidak jelas bentuknya, tetapi ia tampak mengikuti garis-garis di tanah. Bayangan itu tidak besar, tidak jelas, hanya gelap pekat yang bergerak pelan dan mantap. Tidak ada suara selain gesekan dan tetesan air yang jatuh perlahan di tanah. Tetapi pergerakannya sangat nyata. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi rasanya bayangan itu mengikuti setiap langkah pola di tanah. Getaran halus di lantai kayu rumah membuat tubuhku tegang. Bau kayu basah semakin kuat, menusuk hidung dan tengkuk. Tidak ada hewan, tidak ada manusia yang bisa berada di sana tanpa meninggalkan jejak. Namun bayangan itu tetap hadir, bergerak mengikuti garis-garis di tanah, dari musala ke sisi rumah. Selama beberapa menit, bayangan itu berhenti tepat di dekat pintu samping. Tanah yang lembab menampakkan garis baru, samar namun jelas, seperti tanda bahwa sesuatu sedang berada di sana. Bayangan itu diam beberapa saat, seolah mengamati rumah, lalu perlahan mundur kembali ke arah musala. Keheningan kembali menyelimuti malam. Rumah terasa sangat sepi, tetapi tubuhku tetap tegang, menunggu hal berikutnya. Bau kayu basah masih tersisa samar di udara. Tanah di halaman basah di beberapa titik, dan bayangan itu telah meninggalkan sensasi yang sulit dihapus. Rasanya, musala tua dan keranda bambu itu bukan hanya benda mati, mereka meninggalkan efek, meninggalkan jejak. Bahkan, ketika kita tidak bisa melihat secara langsung, malam itu berakhir dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhku tetap tegang, meski tidak ada yang terlihat. Aku tahu satu hal, sesuatu di musala selalu mengikuti rumah kakek di malam hari, bahkan ketika semua terlihat normal dan tenang di siang hari. Hal itu membuat malam-malam berikutnya terasa lebih berat, karena setiap langkah, setiap detik, selalu ada kemungkinan garis-garis samar dan bayangan muncul kembali. Dan malam itu juga menjadi pengingat bahwa kampung tengah memiliki rahasia yang tidak terlihat, tetapi nyata, tersimpan di musala tua, keranda bambu, dan tanah yang basah di halaman rumah kakek. Rahasia yang muncul hanya ketika gelap datang, dan selalu meninggalkan tanda yang sulit dijelaskan. Malam ke-6 terasa berbeda sejak sore hari. Siang itu, aku memperhatikan rumah kakek dengan lebih teliti. Lantai kayu mulai lapuk di beberapa titik, dan tiang penyangga rumah panggung berderit saat disentuh. Semua hal itu biasa untuk rumah tua, tetapi malamnya, getaran yang muncul terasa lebih nyata. Getaran yang bukan berasal dari rumah sendiri, melainkan dari luar halaman, tanah, dan arah musala. Ketika gelap mulai turun, udara di dalam rumah terasa lembab dan berat. Lampu listrik berkedip beberapa kali, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding kayu. Bau kayu basah muncul lagi, samar tapi jelas, menusuk hidung dan tengkuk, seperti memberitahu bahwa malam ini tidak akan sama dengan malam sebelumnya. Sekitar pukul 1, suara gesekan terdengar lagi. Kali ini berasal dari halaman belakang.
kemudian bergerak mengitari rumah hingga mencapai halaman depan. Tanah bergetar pelan di beberapa titik, membentuk pola garis panjang yang sama seperti sebelumnya. Pola itu bergerak dari musala menuju halaman depan rumah. Berhenti beberapa saat, lalu kembali ke arah musala. Namun malam itu berbeda. Getaran yang dirasakan di lantai kayu tidak hilang. Setelah suara menjauh, getaran itu tetap ada. Lembut tapi terus-menerus. Seperti pulsa yang merambat melalui lantai rumah. Setiap kali aku bergerak, getaran itu terasa lebih jelas. Seakan rumah dan tanah di sekitarnya berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bau kayu basah juga semakin kuat. Tidak hanya dari halaman, tetapi seperti menempel di seluruh ruangan. Aroma itu membuat tengkuk terasa dingin, kulit merinding, dan pikiran tidak bisa fokus. Semua tanda itu jelas. Sesuatu sedang berada di halaman dan memeriksa rumah ini. Tetapi tetap tidak terlihat secara langsung. Aku menghabiskan malam itu duduk di pojok kamar, mencoba menenangkan diri. Namun, getaran di lantai tidak berhenti. Bau kayu basah tidak hilang. Dan bayangan samar di luar jendela seolah menunggu gerakanku. Tidak ada hewan, tidak ada manusia, namun semua tanda itu nyata. Semuanya mengingatkanku bahwa rumah kakek tidak pernah sepi. Bahkan ketika terlihat kosong, ketika fajar akhirnya muncul, getaran itu hilang perlahan. Tanah di halaman depan kering kembali. Garis-garis samar yang terbentuk malam itu mulai memudar. Bau kayu basah masih tersisa samar di udara, tetapi atmosfer rumah terasa lebih normal. Namun, pengalaman malam itu meninggalkan satu kesadaran. Sesuatu di halaman rumah ini bekerja di malam hari, meninggalkan tanda dan sensasi yang sulit dijelaskan. Bahkan, ketika kita tidak melihatnya langsung. Dan malam itu juga menegaskan bahwa setiap malam berikutnya akan membawa pola baru, aroma baru, dan getaran baru tetap nyata, tetap terasa, dan tetap membuat setiap langkah di rumah kakek dipenuhi kewaspadaan. Malam ketujuh terasa semakin berat. Selama siang, rumah kakek tampak seperti biasa tenang, sedikit panas, dan penuh dengan bau kayu tua yang khas. Namun menjelang senja, udara mulai berubah. Angin membawa aroma tanah basah bercampur kayu tua. Kali ini lebih kuat dan tajam daripada malam-malam sebelumnya. Aroma itu seakan menandakan bahwa malam ini akan berbeda. Ketika gelap mulai menyelimuti kampung, keheningan semakin terasa pekat. Musala tua terlihat gelap, pintunya setengah terbuka. Bayangan dari dinding dan pohon-pohon sekitarnya tampak memanjang dan bergerak, mengikuti arah angin. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Di pojok musala, terlihat bayangan samar yang tidak bergerak diam, menunggu, tetapi jelas ada keberadaannya. Tidak seperti bayangan sebelumnya yang bergerak mengikuti pola di tanah. Bayangan ini benar-benar diam, hanya mengamati. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gesekan muncul lagi. Kali ini lebih pelan, seperti mencoba mendekat perlahan tanpa menarik perhatian. Getaran halus di lantai kayu rumah terasa lebih nyata. Cukup untuk membuat tubuhku merespons secara otomatis. Meski tidak ada apapun yang terlihat, pola garis samar muncul di tanah halaman. Sama seperti malam-malam sebelumnya, lurus, panjang, tanpa jejak kaki. Dari musala menuju halaman depan rumah. Bayangan di pojok musala tetap diam, tidak bergerak, tidak berubah bentuk, hanya menunggu. Bau kayu basah muncul kembali, namun kali ini terasa lebih pekat, mengelilingi rumah, seolah ingin menempel di setiap sudut kamar. Aroma itu menembus hidung dan tengkuk, membuat setiap helaan napas terasa berat dan menegangkan. Tubuhku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah keberadaan yang nyata, tetapi tidak bisa disentuh.
Selama beberapa menit, suara gesekan bergerak perlahan di halaman, berhenti di depan pintu rumah, lalu kembali ke arah musala. Bayangan di pojok musala tetap diam, tidak mengikuti gerakan seperti sebelumnya. Tetapi kesadaran bahwa sesuatu mengamati tetap terasa. Getaran di lantai kayu rumah terasa samar tapi konsisten. Bau kayu basah terus mengisi udara, dan pola garis di tanah menunjukkan jalur yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ketika fajar muncul, bayangan di pojok musala lenyap, tanah di halaman kering kembali. Garis-garis samar memudar, dan bau kayu basah menghilang perlahan. Namun pengalaman malam itu meninggalkan kesadaran yang lebih dalam bahwa musala tidak hanya menjadi titik awal gerakan sesuatu di halaman, tetapi juga menjadi tempat diam, mengamati, menunggu, tanpa terlihat secara langsung. Malam itu menegaskan satu hal penting. Setiap malam di kampung tengah membawa sensasi baru. Tidak hanya pola di tanah, getaran di lantai, atau bau kayu basah, tetapi juga keberadaan yang diam, mengamati dari jauh. Keberadaan itu nyata, terasa, dan selalu meninggalkan tanda yang sulit dijelaskan. Bahkan ketika pagi datang dan semuanya tampak normal. Malam ke-8 dimulai dengan udara yang lebih berat dari malam sebelumnya. Siang harinya, rumah kakek tampak tenang. Tanah halaman kering, dedaunan bergoyang pelan oleh angin. Tetapi menjelang senja, udara menjadi lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah bercampur kayu tua. Aroma itu selalu hadir sebelum sesuatu mulai bergerak, seakan menjadi peringatan alami yang tidak bisa diabaikan. Ketika gelap mulai turun, keheningan rumah panggung semakin pekat. Lampu di ruang tengah berkedip beberapa kali, memantulkan beanggan-beanggan yang bergerak samar di dinding. Bau kayu basah semakin kuat, menusuk hidung dan tengkuk. Setiap helaan napas terasa berat, seakan ada sesuatu yang menunggu di luar, menunggu pola yang akan muncul di tanah. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gesekan terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tetapi konsisten. Tanah di halaman depan dan samping rumah bergetar lembut, membentuk pola garis yang lurus, panjang, dan jelas. Pola itu bergerak dari musala menuju halaman depan, berhenti beberapa saat, lalu kembali lagi ke arah musala. Tidak ada jejak kaki, ranting patah, atau tanda-tanda hewan. Pola itu muncul sendiri, seolah tanah memberi sinyal tentang keberadaan sesuatu yang tidak terlihat. Yang berbeda malam itu adalah intensitas getaran. Getaran di lantai kayu rumah terasa lebih nyata, seperti pulsa halus yang terus bergerak melalui setiap papan kayu. Tubuhku menegang, namun aku tetap duduk di sudut kamar, mencoba mencatat setiap gerakan dan pola. Aroma kayu basah semakin menebal, terasa menempel di setiap sudut rumah, seperti mengisi seluruh ruang dan membuat napas menjadi berat. Selama beberapa menit, suara gesekan berhenti di titik tertentu di halaman depan. Pola garis yang terbentuk di tanah terlihat lebih tebal dan lembab daripada malam-malam sebelumnya, seakan memberi tanda bahwa sesuatu mencoba meninggalkan pesan. Aku mengamati dengan seksama, tetapi tidak ada bentuk yang bisa kulihat secara langsung. Hanya sensasi getaran, bau, dan pola di tanah yang memberitahu bahwa sesuatu nyata berada di luar sana. Ketika fajar akhirnya muncul, tanah di halaman kembali kering, pola garis samar memudar, dan bau kayu basah perlahan menghilang. Namun malam itu meninggalkan kesan mendalam. Tanah lembab itu seperti memberi sinyal, mengingatkan bahwa setiap malam sesuatu selalu bergerak dan meninggalkan jejaknya. Bahkan ketika tidak terlihat secara langsung, malam ke-8 menegaskan satu hal lagi. Rumah kakek dan musala tua itu bukan sekadar bangunan tua. Mereka adalah bagian dari pola yang lebih besar.
sesuatu yang bergerak dan mengamati setiap langkah, meninggalkan jejak yang nyata, walaupun tidak bisa disentuh atau dilihat secara langsung. Malam ke-9 membawa kesan yang berbeda. Siang hari, rumah kakek tampak normal, seperti rumah tua biasa yang ditinggalkan pemiliknya selama beberapa waktu. Namun, menjelang senja, aroma kayu basah yang selalu muncul mulai terasa lebih intens. Kali ini tidak hanya berasal dari halaman atau musala, tetapi seolah menempel di seluruh rumah, mengisi setiap sudut. Bahkan, ketika aku berada di dalam kamar, aroma itu menempel di pakaian, di kulit, dan di udara, membuat setiap gerak terasa berat dan setiap napas terasa tebal. Ketika malam tiba, keheningan terasa lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Musala tua terlihat gelap. Bayangan di dinding rumah tampak memanjang dan bergerak seiring angin. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aroma kayu basah terus mengikuti, seperti ada entitas yang bergerak dari halaman ke rumah, menempel dimanapun aku berada. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gesekan muncul lagi. Kali ini lebih halus, hampir seperti bisikan di tanah. Tetapi ritmenya tetap sama. Geser, heda, geser, jeda. Tanah halaman bergetar pelan, membentuk pola garis yang familiar lurus, panjang, dari musala ke halaman depan. Berhenti beberapa saat, lalu kembali ke arah musala. Tidak ada jejak kaki manusia atau hewan. Tidak ada ranting patah, hanya garis di tanah dan bau kayu basah yang semakin intens. Getaran di lantai kayu rumah terasa lebih nyata malam itu. Bahkan ketika aku mencoba menjauh dari jendela atau pindah ke pojok lain, getaran itu tetap ada, seperti pulsa yang mengikuti setiap langkah. Aroma kayu basah terasa semakin dekat, seolah menyelimuti rumah, membuat setiap sudut terasa berat. Setiap langkah terasa dipantau. Aku tidak bisa mengabaikannya, tidak bisa menutup hidung dari bau yang menusuk itu. Setiap napas menjadi peringatan bahwa sesuatu selalu ada di dekat rumah, bergerak, mengamati, dan meninggalkan jejak yang nyata. Selama beberapa menit, pola garis di tanah berhenti tepat di depan pintu rumah. Getaran di lantai kayu semakin jelas. Bau kayu basah memenuhi udara. Tidak ada bayangan yang terlihat secara langsung. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti, mengamati, dan meninggalkan tanda terus terasa. Sensasi itu begitu nyata, hingga aku tidak berani menutup mata sepenuhnya. Hanya bisa duduk menunggu sampai fajar datang. Ketika pagi akhirnya muncul, tanah kembali kering. Garis-garis samar, memudar, dan aroma kayu basah perlahan hilang. Tetapi pengalaman malam itu meninggalkan kesadaran yang lebih mendalam bahwa sesuatu di halaman rumah dan musala tidak hanya bergerak, tetapi meninggalkan jejak yang terasa di seluruh rumah, di udara, di lantai, dan bahkan di tubuhku sendiri. Aroma kayu basah itu seperti sinyal yang mengikuti kemanapun aku berada, mengingatkan bahwa rumah kakek tidak pernah benar-benar kosong. Malam ke-9 menegaskan satu hal, keberadaan itu nyata, selalu ada, dan tidak bisa diabaikan. Pola, getaran, dan aroma adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam berikutnya pasti membawa kejutan baru. Malam ke-10 di rumah kakek menjadi titik akhir dari pengalaman yang selama ini menempel di tubuh dan pikiranku. Siang hari terasa biasa, seperti rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Tanah kering, dedaunan bergoyang pelan oleh angin, dan kampung terlihat hidup seperti biasa. Namun, menjelang senja, aroma kayu basah yang sudah menjadi teman setiap malam kembali muncul. Kali ini terasa lebih tebal, lebih nyata, dan lebih menekan. Keheningan rumah panggung malam itu begitu pekat,
Musala tua terlihat gelap. Bayangan pohon dan dindingnya tampak lebih panjang, bergerak mengikuti arah angin. Bau kayu basah memenuhi udara di seluruh rumah, menempel di setiap sudut, bahkan di kamar tempat aku beristirahat. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa penuh, dan setiap detik membawa peringatan. Sesuatu selalu mengamati, selalu bergerak, selalu meninggalkan jejak. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gesekan muncul kembali. Kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan di tanah, tetapi ritmenya tetap jelas. Geser, heda, geser. Jeda, tanah halaman depan dan belakang bergetar pelan, membentuk pola garis yang sama, seperti malam mulam sebelumnya lurus, panjang, dari musala ke halaman depan. Berhenti beberapa saat, lalu kembali ke arah musala. Tidak ada jejak kaki manusia atau hewan, hanya garis di tanah dan bau kayu basah yang pekat. Getaran di lantai kayu rumah terasa seperti pulsa yang mengikuti setiap gerakanku. Bau kayu basah seakan menyelimuti tubuhku. Pola garis di tanah menunjukkan jalur yang sama. Tetapi malam itu memberi satu sensasi baru. Ada rasa kepergian dalam gerakan itu, seperti sesuatu yang memutuskan untuk pergi, tetapi tetap meninggalkan bekas, tetap meninggalkan jejak yang tidak akan hilang begitu saja. Ketika fajar akhirnya muncul, tanah kembali kering, garis-garis samar memudar, dan aroma kayu basah menghilang perlahan. Musala tetap diam, keranda tetap berada di tempatnya. Tetapi rumah kakek kini terasa berbeda. Ada kesunyian yang tidak bisa dijelaskan, seperti ruang antara malam dan pagi, menyimpan rahasia yang tak terlihat. Semua tanda, getaran, aroma, dan pola garis di tanah tetap tersimpan dalam ingatan, meninggalkan rasa bahwa kepergian sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah posisi, menunggu malam berikutnya untuk kembali terlihat atau dirasakan. Hari itu aku memutuskan untuk meninggalkan rumah kakek, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa rumah itu dan musala tua memiliki kehidupan sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Setiap malam membawa pengalaman nyata, meninggalkan jejak yang tidak terlihat, tapi terasa, mengajarkan satu hal. Beberapa keberadaan tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun jejaknya nyata, meninggalkan bekas yang mengikuti kemanapun kita pergi. Dan ketika mobil meninggalkan kampung tengah, aku menatap musala tua dan halaman rumah kakek dari jauh. Semuanya tampak tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun di dalam diri, aku tahu malam-malam itu nyata. Keranda, garis di tanah, bau kayu basah, getaran di lantai, dan bayangan samar yang mengamati semua itu akan tetap ada. Meski aku sudah tidak berada di sana lagi, kepergian dari kampung tengah tidak pernah sama. Tidak ada yang kembali seperti semula, dan jejak-jejak malam itu tetap menempel, menjadi cerita yang selalu mengikutiku. Bahkan jauh setelah aku meninggalkan desa itu.